Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sejarah, kejayaan maritim, dan falsafah budaya Bugis dan Makassar. Sebelum kita mulai, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulik Baldaru Dewantara dengan NIM 88. Selanjutnya saya Anissa Yafin Zahra dengan NIM berakhiran 87. Saya Zalfa Alia Faradila dengan NIM 70. Saya Auranwi Fadila dengan NIM 81. Saya Fatia Khairuna Mujahidah dengan NIM 94. Nah, sebelum berlanjut ke slide pemaparan presentasi, mungkin akan ada sedikit eh, pengantar dulu mengenai budaya. Budaya itu merupakan identitas dari jati diri suatu bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, keberadaan budaya lokal sering kali mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, melestarikan budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban kita bersama sebagai generasi penerus. Dengan menjaga dan mencintai budaya, kita turut mempertahankan nilai-nilai leluhur yang menjadi akar kehidupan masyarakat. Oke, yang selanjutnya di sini ada peta kekuatan Nusantara. Yang pertama itu ada pusat perdagangan global, yang mana dari abad ke-16 sampai ke-17 itu merupakan jembatan strategis antara dunia barat dan Kepulauan Rempah Maluku. Lalu yang kedua ada kota pelabuhan kosmopolitan, yang mana saat itu menjadi titik temu para pedagang mancanegara baik dari Eropa, Melayu, India hingga Tiongkok. Lalu di sini ada kekuatan mandiri, memiliki sistem pemerintahan, pertahanan militer serta hukum laut yang sangat maju di zamannya. Nah, mungkin saya akan menyinggung sedikit tentang identitas geografi di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Yang kita ketahui teman-teman, Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah rumah bagi 4 etnis besar, yang mana itu terdiri dari etnis Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Nah, tapi etnis yang seringkali dipandang sebagai satu kesatuan sosiologis itu adalah etnis Bugis dan Makassar. Kenapa demikian? Karena antara etnis Bugis dan Makassar itu memiliki kemiripan nilai yang sangat fundamental. Namun keduanya juga memiliki perbedaan, yang mana etnis Bugis itu secara tradisional itu mendiami wilayah pusat dan utara, yang tepatnya pada wilayah Bone, Wajo, Sopeng, dan Sidrap. Nah, sementara etnis Makassar itu mendiami wilayah selatan, yang mana terdiri dari Takalar, Goa, Jeneponto, Maros, dan Pangkep. Lalu secara linguistik teman-teman, nah tadi kan sudah saya singgung sedikit tentang perbedaan. Nah keduanya itu memiliki perbedaan, namun keduanya juga dipertemukan oleh agama Islam dan sistem pangaderek atau adat istiadat yang mencakup norma hukum, etika, dan agama. Nah dalam konteks multikultural, dua etnis besar tadi itu memiliki entitas yang sangat terbuka terhadap interaksi luar, tetapi juga mereka itu sangat protektif dengan identitas inti. Lalu yang selanjutnya, slide nomor 2. Nah, di sini ada dua raksasa Sulawesi Selatan, yaitu ada Kerajaan Goa Talo dan Kerajaan Telung Ponco. Nah, Kerajaan Goa Talo ini adalah Kesultanan Makassar yang merupakan kerajaan maritim Islam terbesar di Sulawesi Selatan, yang puncak kejayaannya itu ada di abad ke-16 sampai abad ke-17, yang mana ini adalah menyatukan kerajaan Goa dan Talo yang berpusat di Sombaopu. Nah, kerajaan ini itu menguasai perdagangan rempah timur di timur Nusantara dan melawan VOC di bawah Sultan Hasanuddin. Nah, kerajaan kembar Dwi Tunggal dengan semboyan dua raja satu rakyat itu merupakan penyatuan tanpa penjajahan, yang mana setelah bersaing lama, kedua kerajaan ini itu sepakat melalui sumpah pada abad ke-16, yang mana mereka tidak akan saling menjajah tapi saling berbagi peran. Nah, pembagian perannya itu ada di pepatah lokal yang mengatakan Goa sebagai raja dan Talo sebagai
Perdana Menteri, yang mana artinya Raja Goa pada saat itu bertindak sebagai kepala negara, sementara Raja Talo itu berperan menjadi pelaksana pemerintah atau otak di balik kebijakan. Lalu satu kesatuan mereka itu secara administratif itu adalah dua istana dan rakyatnya itu dianggap satu kesatuan yang tidak boleh diadu domba. Dan jika satu raja berbicara, maka raja-raja yang lain itu harus mendukung. Nah, kejayaannya itu terbukti sangat sukses. Pada penyatuan ini itu bisa mengubah etnis Makassar itu menjadi kekuatan maritim dan perdagangan terbesar di Nusantara bagian timur pada masa itu. Nah, di sini fokus kerajaan Gua Talo itu adalah raksasa maritim dan penguasa mutlak jalur perdagangan laut. Nah, pusatnya tadi sudah saya singgung, yaitu Sumba Ompu, dan tokoh terkenalnya itu ada Sultan Hasanuddin. Nah, konektivitas globalnya di kerajaan Gua Talo itu di masa Sultan Alauddin sampai Sultan Hasanuddin, yang mana Makassar itu menerapkan prinsip open the door policy atau kebijakan pintu terbuka, atau yang mungkin dikenal sebagai prinsip mare liberum atau laut bebas, yang mana fondasi utama keberhasilan kerajaan Gua Talo itu menjadi bandar perdagangan internasional yang besar di Nusantara pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Nah, pada saat itu, dagang Tionghoa, Arab, Melayu, sampai Eropa itu diberi lahan permukiman khusus di sekitar benteng. Nah, keterbukaan inilah yang membuat Somba Ompu itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang tersohor dan disegani pada masa itu. Nah, sekaligus membuat kerajaan Gua Talo itu menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat di Sulawesi Selatan. Lalu ada budaya diplomasinya, di mana ada hukum laut Amanagapa yang menunjukkan bahwa masyarakat di sana itu sudah mengenal regulasi perdagangan internasional, dan hal ini yang membuat karakter orang-orang Makassar, Bugis Makassar itu inklusif dan terbiasa menghadapi perbedaan, tetapi juga memiliki kedaulatan yang tegas. Nah, yang kedua ada kerajaan Telumo Telum Ponco, yang mana aliansi tiga Bugis, yaitu persatuan solid antara kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo. Nah, fokusnya di kerajaan Telum Ponco itu adalah kekuatan agraris tangguh yang gigih berekspansi serta mempertahankan otonomi. Nah, tokoh terkenal di kerajaan Telum Ponco itu ada Arung Palaka. Nah, slide selanjutnya boleh minta tolong Mas Iqbal. Nah, di sini ada penguasa lautan dan kebijakan laut bebas. Di sini ada Mare Liberum atau laut bebas yang tadi sudah saya singgung. Di kerajaan Goa Talo itu memiliki prinsip politik maju yang menjamin kebebasan berdagang bagi siapa saja tanpa adanya monopoli perdagangan. Nah, pada masa itu laut itu dianggap milik Tuhan dan tidak ada yang boleh melarang atau mencampur tangani. Nah, di sini selanjutnya ada pelaut tangguh, yang mana kemampuan navigasi tingkat tinggi yang membawa kapal pinisi dan lombo itu menguasai jalur rempah sampai ke Semenanjung Melayu dan benua Australia. Lalu yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hukum laut Amanagapa, itu aturan pelayaran abad ke-17. Itu aturan yang pertama ada aturan niaga. Aturan niaga itu standar hukum pelayaran dan perdagangan antar pulau yang terorganisir sangat rapi dan mengikat. Yang kedua, larangan riba. Itu dilarang keras membungakan utang berlandaskan murni pada nilai-nilai syariat Islam. Yang ketiga, sistem kerja anti perbudakan. Itu utang dilunasi melalui sistem kerja waktu tertentu atau bondsman, bukan melalui perbudakan permanen. Next. Selanjutnya, asimilasi budaya Melayu dan Islam. Pada abad ke-15 hingga ke-16 itu para pedagang dari Malaka, Johor, dan Minangkabau datang ke wilayah Bugis Makassar. Mereka itu tidak hanya berdagang, tetapi juga membawa pengaruh budaya dan agama. Proses asimilasinya berjalan sangat damai melalui jalur perdagangan, pernikahan dengan bangsawan setempat, serta penyebaran Islam oleh ulama seperti Datuk Ribandang. Nah, masyarakat Bugis Makassar saat itu dikenal sangat terbuka dan menjamin keamanan para pendatang. Nah, sikap itu mencerminkan nilai kemanusiaan atau yang disebut dengan PACE. Maka dari itu terjadi perpaduan antara budaya Melayu, Islam, dan tradisi lokal. Pengaruhnya Islam tampak jelas dalam hukum laut Amanagapa, misalnya seperti larangan riba. Nah, sementara dari budaya Melayu
Masuk pula bahasa adat dan kesenian yang memperkaya peradaban Bugis Makassar. Asimilasi ini tuh justru memperkuat jati diri Bugis Makassar sebagai masyarakat maritim yang terbuka, berprinsip, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan. Next. Selanjutnya ada filsafah inti Sirina Pace, itu detak jantung identitas manusia Bugis Makassar. Nah, Sirina Pace itu dua nilai tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat Bugis Makassar. Siri itu artinya rasa malu, harga diri, dan kehormatan. Ini tuh membuat seseorang tetap teguh pada prinsip kebenaran, tidak mau dipermalukan, dan menjaga martabat sebagai manusia. Sementara Pace itu rasa peduli, empati, dan solidaritas terhadap penderitaan orang lain. Nah, jika Siri menjaga kehormatan diri, maka Pace itu menjaga kemanusiaan. Keduanya itu berjalan seimbang karena menurut kepercayaan mereka, tanpa Siri, seseorang tidak layak disebut manusia, tapi tanpa Pace, mereka itu kehilangan jati diri sebagai makhluk sosial. Baik, selanjutnya itu ada 4 pilar karakter manusia atau bagaimana pedoman dari masyarakat Bugis Makassar dalam melaksanakan kehidupannya. Yang pertama itu ada kejujuran atau lembu. Nah, ini lembu berarti lurus ya, bersih dan jujur. Orang Bugis Makassar itu menjunjung tinggi kejujuran sebagai dasar kehormatan diri, yaitu Siri. Seseorang yang tidak jujur dianggap kehilangan martabat. Kejujuran bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan dan niat. Yang kedua itu ada tongeng atau berkata benar. Di sini dijelaskan bahwa tongeng berarti berkata yang benar atau sesuai fakta. Nah, nilai ini itu menekankan bahwa ucapan harus bisa dipercaya. Dalam budaya Bugis Makassar, kata-kata ini memiliki bobot moral. Seringkali seorang dikenal tidak benar dalam bicara, kepercayaan sosial terhadapnya akan hilang. Yang ketiga itu ada gateng atau keteguhan. Eh, ini berarti teguh pendirian, konsisten, dan tidak mudah goyah. Orang yang memiliki gateng akan tetap berpegang pada prinsip kebenaran meskipun menghadapi tekanan atau kesulitan. Dan yang terakhir itu ada kerja keras atau reso. Reso ini mencerminkan etos kerja keras yang tinggi, gigih, rajin, dan tidak malas. Nilai ini sering muncul dalam ungkapan terkenal, yaitu Reso Temangging Nama Lamo Naletei Omnase Dewata. Ya, ini yang diartikan sebagai hanya dengan kerja keras, berpegang pada prinsip kebenaran, meskipun menghadapi tekanan atau kesulitan. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada uang panai yang sering kita temui ya. Ini adalah tradisi gengsi dan harga diri. Uang panai adalah uang belanja atau hadiah dari pihak suami ya, dari calon suami kepada keluarga perempuan untuk menandai pesta pernikahan dengan layak. Nah, ini menjadi simbol kehormatan atau siri bagi pihak wanita ya. Ini adalah bukti penghargaan tertinggi dari seorang laki-laki terhadap nilai, status, dan martabat keluarga perempuan yang akan dinikahinya. Next. Nah, selanjutnya ini, tadi kalau kita udah bahas tentang pengertiannya, di sini ada rumus untuk menentukan eh, seberapa layak atau pantas seorang calon mempelai wanita itu mendapatkan uang panai dari calon suaminya. Yang pertama itu ada keturunan. Nah, keturunan ini berarti berkaitan dengan latar belakang keluarganya ya. Misalkan keluarganya berasal dari keluarga terpandang, bangsawan, atau memiliki posisi tertentu. Nah, semakin tinggi status sosial keluarga, biasanya semakin tinggi pula uang panai yang diminta. Ini mencerminkan nilai siri atau harga diri keluarga. Yang kedua itu ada pendidikan.
Nah, tingkat pendidikan perempuan itu juga jadi tolak ukur ya, atau pertimbangan. Biasanya yang diukur itu dari seberapa tinggi, misal lulusan sarjana, magister, atau profesi tertentu, yang sering diasosiasikan dengan nilai yang lebih tinggi. Bukan sekedar harga, tapi penghargaan terhadap usaha dan pencapaian akademiknya. Lalu yang ketiga itu ada pekerjaan. Nah, kalau calon perempuan itu memiliki pekerjaan tetap atau profesi yang dianggap prestisius atau sudah menjanjikan, ini seperti dokter, dosen, atau pegawai negeri, ini juga bisa menaikkan nilai uang panainya ya. Ini dipandang sebagai indikator kemandirian atau status sosial. Lalu yang keempat itu ada pesona atau penampilan dari kepribadian ini berhubungan dengan karisma yang dimiliki oleh seseorang. Nah, pesona itu tidak hanya mencakup kecantikan saja, tapi cara dia untuk membawa diri, sopan santun, hingga kepribadiannya itu bagaimana. Nah, dalam budaya lokal ini sering dikaitkan dengan daya tarik dan nilai sosial seseorang di mata masyarakat. Nah, dari keempat faktor ini, jika seorang calon perempuan itu punya keempatnya, ini akan menjadi angka prestisius yang mencerminkan status sosial dan keluarganya. Lalu next. Nah, di sini kalau kita tadi bahas tentang tolak ukurnya, di sini juga ada ketika ada sisi gelapnya juga ya. Ketika panai menjadi ajang gengsi. Yang pertama itu ada tuntutan tidak realistis. Nah, uang panai ini sering sekali dipatok terlampau tinggi ya dari pihak keluarga ceweknya. Ini demi untuk pamer status sosial. Ini jauh di luar batas kemampuan dan finansial si pihak laki-laki. Lalu ada jalan buntu. Nah, biasanya kalau yang udah nggak sanggup sama aturan uang panai tadi, pasangan saling mencintai tetapi kedua pihak gagal mencapai kesepakatan angka. Yang terakhir itu ada silariang atau kawin lari. Ini jalan pintas pelanggaran adat yang justru sangat mempermalukan keluarga dan menghancurkan kehormatan atau siri. Oke, di sisi lain penting juga kita untuk mengetahui bahwasannya uang panai itu tuh tidak hanya dalam kerangka yang lebih komprehensif, tetapi sebagai sistem nilai yang multidimensional. Nah, bukan sekedar praktik ekonomi juga. Nah, yang pertama ini tuh ada perspektif sosial atau sosiologis. Nah, dalam perspektif ini, uang panai ini tuh berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang mempertemukan dua jaringan kekerabatan dalam satu ikatan baru. Nah, proses negosiasi ini tuh sering terjadi mencerminkan praktik deliberatif dalam budaya lokal. Nah, yang menekankan bahwa musyawarah, konsensus, dan penghormatan terhadap struktur sosial. Nah, yang kedua ini tuh ada perspektif kultural epistemologis. Nah, uang panai ini tuh mempresentasikan penghargaan terhadap kapital simbolik. Nah, seperti pendidikan dan reputasi sosial perempuan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat Bugis Makassar ini tuh memiliki kesadaran yang penting akan kualitas individu sebagai bagian dari nilai sosial. Nah, yang ketiga ini tuh dari perspektif psikologis dan etis. Nah, uang panai ini tuh mencerminkan proses internalisasi nilai tanggung jawab, kerja keras, dan juga kesiapan mental laki-laki dalam membangun institusi keluarga. Nah, ini tuh bukan hanya soal kemampuan finansial, tetapi juga pembuktian bahwa komitmen itu secara moral. Nah, yang keempat ini tuh dalam perspektif religius atau agama. Nah, uang panai ini tuh berperan sebagai manifestasi niat baik dalam membangun pernikahan yang sah
dan martabat. Ini dari perspektif laki-laki ya teman-teman. Nah, sehingga mengandung dimensi spiritual yang memperkuat legitimasi hubungan tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa uang panai ini tuh tidak dapat dipahami sebagai konstruksi budaya. Nah, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial, kultural, psikologis, dan religius dalam satu praktik yang utuh. Bisa dilanjut slide selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, pembahasan kita ini tuh akan mengarah pada kearifan lokal sebagai identitas bangsa dalam masyarakat Bugis Makassar ya teman-teman. Nah, ada yang dimaksud dengan falsafah Sirina Pace. Nah, dapat dipahami bahwa sebagai sistem nilai normatif yang mengatur perilaku individu dalam konteks sosial. Nah, Siri ini tuh sebagai konsep harga diri. Nah, berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang mendorong individu untuk menjaga integritas, kehormatan, dan juga konsistensi antara nilai dan tindakan. Nah, sementara itu, PACE ini tuh berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal atau dari luar yang berbasis empati, yaitu dorongan moral untuk merespons penderitaan orang lain dan menjaga kohesi sosial. Nah, dalam perspektif modern nih, keduanya ini tuh memiliki relevansi yang sangat signifikan. Nah, Siri ini tuh dapat diposisikan sebagai basis etika dalam mencegah praktik deviatif seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan PACE ini tuh menjadi pondasi dalam membangun solidaritas sosial. Nah, selain itu keadilan distributif dan juga kesejahteraan kolektif. Demikian kearifan lokal ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai kerangka etis yang mampu menjawab tantangan moral dalam masyarakat kontemporer. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya nih, sebagai sintetis dari keseluruhan pembahasan, nah budaya Bugis dan Makassar, kita dapat memahami bahwa melalui tiga pilar, yaitu pilar utama, yaitu sejarah maritim, falsafah hidup, dan tradisi sosial. Nah, ini tuh bisa membentuk struktur identitas kolektif lainnya. Pilar pertama nih, sejarah maritim. Nah, sejarah maritim ini tuh tidak hanya menggambarkan aktivitas ekonomi ini tuh, tetapi juga membentuk habitus masyarakat yang adaptif, kompetitif, dan terbuka terhadap interaksi global. Nah, identitas pelaut ini tuh mencerminkan keberanian, mobilitas tinggi, serta kemampuan dalam bernegosiasi dalam ruang lintas budaya. Nah, pilar kedua yaitu falsafah hidup Sirina Pace. Nah, ini tuh menjadi landasan normatif dalam mengatur relasi antara individu dan masyarakat. Nah, falsafah ini tuh menciptakan keseimbangan antara dimensi individual dalam bentuk harga diri dan juga dimensi sosial dalam membentuk empati dan solidaritas. Selanjutnya, pilar ketiga. Pilar ketiga ini merupakan tradisi sosial ya teman-teman. Nah, tradisi sosial yang kita bahas tadi adalah uang panai. Nah, uang panai di sini itu sebagai ekspresi konkret dari nilai-nilai budaya. Nah, dalam praktik kehidupan sehari-hari, tradisi ini tuh merefleksikan struktur sosial, sistem penghormatan, dan juga mekanisme reproduksi nilai budaya antar generasi. Nah, ketiga pilar ini tuh tidak dapat berdiri secara terpisah. Mereka ini tuh saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem budaya yang dinamis yang tidak hanya mempertahankan identitas lokal, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 5. Dapat disimpulkan bahwasanya kebudayaan Bugis Makassar merupakan warisan leluhur yang kaya akan nilai-nilai kehidupan seperti keberanian, kehormatan atau siri, solidaritas, serta semangat gotong royong. Budaya ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari adat istiadat,
bahasa, seni, hingga sistem sosial masyarakatnya. Di tengah perkembangan zaman, keberadaan budaya Bugis Makassar menghadapi tantangan modernisasi yang dapat menggeser nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya tersebut agar tetap hidup dan relevan di masa depan. Mungkin sedikit closing statement dari kelompok kami. Mari kita bersama-sama menjaga, mencintai, dan melestarikan budaya yang kita miliki. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga bekal berharga untuk masa depan. Jika bukan kita yang melestarikan, lalu siapa lagi? Mungkin itu dulu dari kelompok kami. Bila ada salah kata akan kami perbaiki di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.